Ketemu lagi kita cuy, gue Roji, selamat datang di Story. Mumpung suasananya adalah suasana bulan suci Ramadan, hari ini gue ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim. Di bahasan kali ini kita akan membahas seorang pemimpin muslim yang memiliki julukan pemimpin dengan dosa yang menggunung dan pahala yang melaut. Siapakah beliau? Beliau adalah Hajjah bin Yusuf. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja ke storynya, dan saatnya serius. Hajjah bin Yusuf. Beliau ini adalah seorang gubernur sekaligus tangan kanan dari Khalifah dinasti Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan yang bertempat di Mesir. Saat kecil, Hajjah bin Yusuf adalah seorang yang pandai dan menjadi seorang penghafal Al-Quran karena ayahnya Hajjah bin Yusuf ini adalah seorang pengajar Al-Quran. Hajjah tumbuh menjadi seorang penghafal Al-Quran yang juga piawai dalam berorasi. Pada zamannya, dia disebut-sebut adalah seorang pemuda yang fasih dan gampang untuk memahami bahasa Arab. Nah, saat Yazid bin Muawiyah yang sebagai seorang Amirul Mukminin wafat, kekhalifahan Islam saat itu terbagi menjadi dua golongan atau dua kubu. Kekhalifahan pertama adalah keturunan dari Bani Umayyah yang merupakan suku dari Yazid yang barusan meninggal tadi, yakni bernama Marwan bin Hakam yang bertempat di Mesir, dan satu lagi bertempat di Mesir yaitu keturunan dari Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zubair yang juga saat itu dibaiat menjadi Amirul Mukminin di Mekkah. Awalnya Abdullah bin Zubair mendominasi kawasan hampir di keseluruhan kaum muslimin pada saat itu, sedangkan kekhalifahan Marwan hanya berkuasa di Mesir. Jadi pada saat itu ada dua Amirul Mukminin atau khalifah pada masa itu. Saat Marwan wafat dan digantikan anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik ini menginginkan perluasan daerah kekuasaan dan akhirnya mengutus Hajjah untuk menaklukkan daerah-daerah kaum muslimin yang pada saat itu berpihak pada Abdullah bin Zubair. Nah, Abdul Malik ini menginginkan perluasan kekuasaan dan juga menginginkan agar para kaum muslimin yang saat itu tunduk dengan kekhalifahan Abdullah bin Zubair untuk tunduk pada dinasti Umayyah. Hajjah yang dikenal pada saat itu adalah seseorang yang keras dan ditakuti banyak orang, akhirnya menginvasi daerah-daerah kaum muslimin yang tidak mematuhi perintahnya. Bahkan Hajjah pada saat itu banyak sekali menghabisi kaum muslimin yang tidak taat akan perintahnya untuk mematuhi dinasti Umayyah. Singkat cerita, akhirnya kekuasaan Abdullah bin Zubair ini terus-menerus menyempit hingga akhirnya hanya tersisa di daerah Mekah saja. Tapi Hajjah ini nggak mau berhenti hingga semua kaum muslimin menaati dinasti Umayyah. Akhirnya Hajjah menyerang tanah suci Mekah dan menggempurnya dengan menggunakan peralatan-peralatan perang. Bahkan ia menggunakan ketapel-ketapel raksasa untuk menghancurkan tempat singgah kaum muslimin yang saat itu masih taat dengan Abdullah bin Zubair. Nah, akhirnya puncaknya Hajjah ini berhasil untuk membunuh Abdullah bin Zubair dan juga membunuh banyak kaum muslimin pada masa itu yang melawannya. Setelah berhasil menaklukkan Mekah dan menggulingkan kekuasaan Abdullah bin Zubair bahkan membunuhnya, Hajjah akhirnya membuat daulat Abdul Malik bin Marwan tersebar. Pada saat itu Hajjah dianugerahi dan diangkat menjadi seorang gubernur yang meliputi daerah Mekah, Madinah, Taif, Yamamah, dan juga Yaman. Sebenarnya kasus penaklukan Hajjah ini bukan yang pertama kalinya. Selama pemerintahannya menjadi gubernur, Hajjah banyak membunuh ulama, sahabat, dan juga tokoh-tokoh Islam yang tidak sependapat dengannya atau tidak sependapat dengan dinasti Umayyah. Nah, kalau kita dengar barusan cerita yang tadi mengenai Hajjah bin Yusuf, kita pasti berpikiran Hajjah bin Yusuf ini adalah seorang yang sangat keji dan merupakan musuh
Islam yang sangat nyata. Namun kali ini kita akan membahas dari dua sisi. Jadi di balik hal keji yang barusan dilakukan oleh Hajjah bin Yusuf, Hajjah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam dunia Islam, yang bahkan sampai saat ini dirasakan oleh banyak kaum muslimin kontribusinya. Kontribusi seperti apa? Dengan kefasihannya dalam berbahasa Arab dan kecintaannya dengan Al-Quran, Hajjah adalah orang pertama yang menginisiatifkan tanda baca dalam Al-Quran agar para kaum muslimin ini lebih mudah untuk memahami dan membaca Al-Quran, yaitu seperti kasroh, domah, fathah, dan lain-lain. Ini adalah hasil dari karyanya dan hasil dari inisiatifnya, yang bahkan hari ini masih kita rasakan dan membuat kita lebih mudah untuk memahami dan juga membaca Al-Quran. Nah, selain kontribusi itu, Hajjah juga berkontribusi dalam penaklukan banyak daerah hingga bergabung dengan kekhalifahan kaum muslimin. Salah satu daerah yang berhasil ia taklukkan dan ia islamkan adalah daerah Bukhara, yang disanalah tempat lahirnya seorang ulama hadis yang terkemuka, yang pastinya kita sangat mengenal beliau ini, yaitu Imam Bukhari. Selain itu, dia juga mengutus sepupunya untuk pergi ke India dan akhirnya melahirkan dinasti besar Islam di abad pertengahan yang dikenal dengan Kerajaan Mughal. Nah, Kerajaan Mughal ini adalah satu di antara dua kerajaan terbesar Islam setelah Kerajaan Turki otonom. Maka nggak heran ketika beberapa pelaku sejarah saat menceritakan kisah dari Hajjah bin Yusuf ini, setelah menceritakan kekejian dan kebengasan dari Hajjah bin Yusuf ini, selanjutnya ia ceritakan dengan sebuah kebaikan, sebuah kontribusinya dalam dunia Islam yang menjadi bunga hidup dari Hajjah bin Yusuf ini sangat-sangat berwarna. Bahkan salah satu penulis menuliskan sebuah ungkapan yang sangat bermakna untuk menggambarkan seorang Hajjah bin Yusuf ini, yaitu Hajjah bin Yusuf adalah seorang pemimpin yang memiliki dosa yang menggunung namun juga pahala yang melaut. Nah, gimana menurut kalian? Jadi Hajjah bin Yusuf ini adalah orang yang baik ataukah orang yang sebaliknya? Tapi menurut gue sendiri, gue nggak bisa untuk menjudge beliau ini adalah orang yang baik ataupun orang yang sebaliknya, karena kalau kita lihat ini bisa kayak 50-50 cuy ya. 50 dia adalah orang yang sangat bengis banget, dia adalah orang yang kejam, yang menumpahkan darah banyak kaum muslimin. Bisa kita ambil positif dan negatifnya. Positifnya kita ambil, negatifnya kita buang gitu cuy ya. Oke, dan di bahasan bulan suci Ramadan ini gue bakal banyak membahas tentang kisah-kisah sejarah Islam yang mungkin banyak yang belum kalian tahu, dan ini adalah sebuah kisah-kisah dan akan menjadi sebuah kisah-kisah yang sangat seru untuk kita ambil hikmahnya. Oke, mungkin segitu dulu. Buat kalian yang belum subscribe, untuk tombol subscribe-nya, biar kalau gue bikin video baru tiap harinya kalian nggak ketinggalan cuy ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.